Andini sedang jalan-jalan ditemani Raya dan adiknya. Mereka menikmati alam pegunungan yang sejuk. Ketiganya menggunakan masker dan kacamata. Mereka berhenti ketika melihat pedagang jagung bakar di sana. Kalian dengar nggak kabar soal pengusaha Aditya dan Mbak Mauren? Gila iya. Celetuk salah satu pembeli di dekat mereka. Andini mulai merasakan perasaan tak enak. Biarin saja. Artis sombong dan angkuh gitu kok, kata pembeli itu lagi. Kok kamu malah membenarkan perselingkuhan sih? Tanya temannya tak terima. Raya mendekat. Memangnya kalian percaya kalau Aditya selingkuh? Siapa tahu justru Mauren yang selingkuh. Biasalah playing victim gitu. Soalnya aku ada teman yang kerja di perusahaan Aditya. Wanita itu diputusin Aditya karena Mauren ketahuan tidur sama lelaki lain. Para wanita di sana melongo. Wah, benarkah? Kata temanku begitu. Aku sih nggak tahu benar atau tidak. Tapi temanku bukanlah pembohong, ucap Raya mengompori mereka. Wah, bisa jadi itu benar. Secara Aditya gitu loh. Pengusaha muda yang sukses. Mana berani bikin ulah yang membuat namanya hancur. Beda dengan si artis selebgram yang terbiasa lenggak-lenggok di depan kamera, kata salah satu pembeli. Namanya siapa? Nanti aku akan komen di akun viral biar tambah rame. Enak saja Aditya yang ganteng enak fitnah, ucap ibu-ibu tak terima. Saya Suketi, jawab Raya yang membuat Andini seketika tersedak ludahnya. Ardina bahkan harus sekuat tenaga menahan tawa. Dia teringat nama film horor jadul yang tak sengaja ia tonton. Dari Jawa ya? Tanya ibu-ibu penjual es teh tarik yang nimbrung karena seru. Bahada Jawa iya apa? Bisik Raya pada Andini. Andini mengulum senyum. Nggih, Bu. BTW busway kami pamit ya ibu-ibu yang cantik. Jagung-jagung kami sudah jadi nih, ucap Raya dengan suara agak dilebih-lebihkan. Yah, Mbak. Jangan pergi dulu. Lanjutin ceritanya dong. Penasaran nih. Tuh lihat ada banyak-banyak komen di postingan saya, kata ibu-ibu itu. Ketiga gadis itu melongo. Ibu posting. Tanya Raya tak percaya. Ya, iyalah. Berita seru gitu loh, jawab ibu itu. Nggak takut kena pasal? Tanya Ardina. Enggak lah. Kan saya nyertain sumbernya dari Mbak Suketi, ucap ibu itu enteng. Andini dan Ardina terkikik. Sementara Raya meringis. Ketiga gadis itu buru-buru pergi sebelum bertambah kacau. Sepanjang jalan menuju villa mereka saling melempar guyonan sehingga tak heran jika mereka nggak berhenti-henti. Kalian kenapa sih? Tertawa terus nenek perhatikan. Tanya Nyonya Galuh melihat mereka memegang perutnya dan terduduk lemas di teras villa. Tidak apa-apa Suketi, ucap Raya yang membuat Andini menutup mulutnya karena nggak ingin kelepasan tertawa di depan Nyonya Galuh. Ardina yang nggak kuat untuk tidak tertawa memilih membenamkan wajahnya di pahanya. Kamu ngomong sama siapa? Tanya Nyonya Galuh bingung. Ada apa, Jeng? Tanya Nyonya Liliana Pramesti, ibu mertua Nyonya Lida. Ini loh anak-anak kok nggak mulu dari tadi. Coba panggilin Ustadz, jangan-jangan mereka kesurupan, kata Nyonya Galuh. Nyonya Liliana terkekeh. Wah, jangan-jangan iya. Nek, memangnya kita kemasukan jin apa, ucap Raya sewot. Oh, nama kamu siapa? Tanya Nyonya Liliana. Raya Nadine Aditama. Nenek masak lupa sama nama cucu sendiri, jawab Raya. Oh, bukan Suketi itu. Sindir Nyonya Galuh. Raya manyun. Andini dan Ardina tak kuasa lagi menahan tawa. Puas banget ketawanya, ucap Raya cemberut. Maaf, ucap Andini masih menahan tawa. Maaf, Kak, ucap Ardina berusaha keras untuk berhenti tertawa. Suketi siapa sih? Kok kayak pernah dengar, kata Nyonya Liliana. Andini dan Ardina kembali menahan tawa. Raya mau tak mau terkikik.
Ketiga gadis itu akhirnya memilih duduk sambil menghabiskan jagung bakar mereka yang mulai dingin di taman belakang villa itu. Aditya saat ini sudah meninggalkan villa milik ibunya yang ada di puncak. Pekerjaannya menuntut ia untuk kembali secepat mungkin. Padahal dia sebenarnya masih ingin berada di villa di mana Andini berada. Dia bertekad menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin agar bisa kembali lagi ke sana. Sesuatu yang berat menimpa pahanya ketika ia bersandar sambil memejamkan mata. Aroma parfum terasa menyengat di indera penciumannya. Ia membuka mata dan terkejut. Maureen duduk di pangkuannya. Refleks ia terbangun yang menyebabkan Maureen terjungkal. "Ngapain kamu kesini?" seru Aditya. "Adit, aku merindukanmu," kata Maureen. "Keluar," seru Aditya tajam. "Aku nggak mau," jawab Maureen. "Keluar, atau diseret paksa," seru Aditya meradang. "Silahkan saja. Ada banyak wartawan di depan," kata Maureen. "Baiklah. Jangan salahkan aku jika karir kamu berakhir saat ini juga," ucap Aditya tajam. "Kamu nggak bisa melakukan apapun saat ini," ucap Maureen tersenyum penuh kemenangan. Aditya menelpon Alex. "Lex, lakukan apa yang ku perintahkan kemarin." "Dengan senang hati, bos," jawab Alex. "Sekarang keluar. Nikmati kehancuranmu Maureen. Aku sudah berbaik hati padamu. Tapi kamu sengaja memancing kemarahanku," kata Aditya. "Adit, apa salahku padamu? Sudah kubilangkan kalau aku dijebak." "Aku diberi obat perangsang," ucap Maureen tak terima. "Memangnya aku bodoh, Maureen? Obat itu sengaja dibuat untukku kan? Dan malah menjadi bumerang untukmu," kata Aditya. "Aku melakukannya karena ku mencintai kamu. Aku takut kehilangan kamu. Aku mohon Aditya, beri aku kesempatan lagi untuk memperbaikinya. Aku mencintai kamu, Dit," kata Maureen. Aditya tak ingin mendengar lagi alasan Maureen. Karena hati Aditya sudah ia berikan pada Andini. "Dengar, Maureen. Perasaanku padamu sudah berubah. Aku tak lagi mencintaimu. Hatiku sudah dimiliki orang lain. Jadi jangan buang-buang waktumu," kata Aditya. Aditya membuka pintu ruangannya. Indra berdiri di depan pintu dengan raut cemas. "Bos," seru Indra. "Kenapa kamu biarkan dia masuk ke ruanganku?" tanya Aditya dengan nada tinggi. "Saya lagi ke toilet, bos. Kebelet tadi." "Maaf ya, bos," ucap Indra merasa bersalah. "Aditya, aku mohon. Aku tahu kamu masih mencintai aku kan? Jangan mencari pelampiasan dengan menjalin hubungan dengan gadis lain. Apalagi sama gadis kampung itu," kata Maureen. "Aku nggak sepicik itu Maureen. Aku mencintainya, dan bukan pelampiasan seperti apa yang kamu pikirkan. Sekarang keluar," seru Aditya. "Kamu akan menyesal sudah membuangku, lihat saja," seru Maureen meradang. "Indra, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan," kata Aditya. "Silahkan, Nona Maureen," ucap Indra mempersilahkan Maureen untuk meninggalkan ruangan Aditya. Maureen mengepalkan tangannya. "Tunggu," seru Aditya. Aditya meraih tas Maureen. "Adit, apa yang kamu lakukan?" jerit Maureen dengan muka ketakutan. Dia berusaha mencegah Aditya membongkar tasnya. Rahang Aditya mengeras ketika menemukan alat perekam di tas Maureen. Maureen tergagap. Mukanya memucat seketika. Padahal dengan suara rekaman itu dia bisa mengedit untuk ia kirim ke media kalau Aditya masih mencintainya. Dia ingin agar Andini menjauhi Aditya. "Adit. Aku," kata Maureen. "Keterlaluan kamu Maureen. Keluar dari ruanganku sekarang juga," seru Aditya dengan nada meninggi. Dia membanting pintu ruangannya dan menguncinya agar siapapun tak bisa masuk. "Dia maunya apa sih?" gumam Aditya memijit pelipisnya. Aditya yakin kegilaan Maureen tak sampai di situ saja. Sepertinya dia harus mempercepat pernikahannya. Tapi terlebih dahulu dia harus meluruskan masalah yang ada.
Walaupun ayahnya mau membantunya, dia tak bisa menunggu apa yang akan dilakukan ayahnya untuk menyelesaikan masalahnya ini. Aditya menghubungi Andini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi apa, Yang? Tanya Aditya. Rebahan aja di kamar. Mas masih di kantor? Tanya Andini. Jawab Aditya. Kenapa? Capek banget sepertinya. Tanya Andini. Banget. Video call ya, kata Aditya. Oke, jawab Andini. Wajah Andini terpampang di layar ponsel. Aditya mengusap wajah Andini di layar. Istirahat sebentar. Sudah makan kan? Tanya Andini. Aku kangen, Yang. Pengen meluk kamu. Itu bibir nggak usah dimanyun-manyunin. Kan jadi pengen ngecup, kata Aditya. Hah. Mulai deh mesumnya, gerutu Andini. Aditya tertawa. Tadi Mauren kemari. Aku nggak tahu, Yang. Tahu-tahu sudah di ruanganku aja. Sudah aku usir tadi, kata Aditya. Andini terdiam. Kok diam sih, Yang? Senyum dong. Maafkan aku. Aku benar-benar nggak tahu, kata Aditya. Nggak apa-apa. Terima kasih sudah jujur, ucap Andini tersenyum. Sama siapa rebahannya? Tanya Aditya. Ini sama selingkuhan, ucap Andini yang membuat Aditya terbelalak. Hah? Apa? Jangan macam-macam yang kalau nggak ingin aku kurung, ucap Aditya kesal. Habisnya aku kan cantik paripurna, Mas, ucap Andini dengan muka tanpa beban. Sialan. Katakan siapa dia? Seru Aditya. Andini tertawa. Kamera mengarah ke muka Raya yang terpejam. Kamu bikin aku jantungan. Hampir saja aku meluncur ke sana. Jangan ngomong kayak gitu lagi. Kata Aditya. Iya, bos. Di sini dingin banget, kata Andini. Aditya menelan ludahnya. Dia jadi membayangkan memeluk Andini di sana saat itu juga. Yang, nikah yuk, kata Aditya. Andini cengok. Ayo nikah. Ulang Aditya. Mas, kata Andini. Besok aku ke sana, kata Aditya. Yakin? Memang pekerjaanmu sudah selesai? Tanya Andini. Jangan khawatir. Kamu ngantuk? Tanya Aditya. Andini memang terlihat menguap terus. Mas tutup ya teleponnya, kata Andini. Iya. Mimpi indah, sayang. Assalamualaikum, kata Aditya. Waalaikumsalam, sayang, kata Andini pelan. Kata terakhir diucapkan Andini secara pelan. Tapi pendengaran Aditya masih menangkapnya. Bilang apa? Tanya Aditya. Apa? Tanya Andini. Tadi bilang apa? Sayang. Tanya Aditya lagi. Andini menutup mulutnya dengan muka merah. Aditya terkekeh. Sudahlah, tutup teleponnya, kata Andini. Oke, ucap Aditya tertawa. Klik. Kamu menggemaskan sekali, Andini, gumam Aditya terkekeh. Aditya menjadi bersemangat kembali melanjutkan pekerjaannya. Dia akan lembur hari ini biar besok bisa kembali ke villa. Mauren turun dari mobilnya menuju pintu rumahnya. Di ambang pintu dia melihat ayahnya bersama seorang wanita yang tak dikenal. Bersamanya ada seorang bocah perempuan yang sedang bermain boneka yang cukup besar. Yang membuat ia murka, boneka itu miliknya karena Mauren selalu memberi pita khas di setiap bonekanya. Dia berjalan cepat merebut boneka itu. Mama! Pekik bocah itu. Mauren! Seru ayahnya murka. Kenapa? Ini boneka milik Mauren. Kenapa diberikan pada orang asing? Ucap Mauren tajam. Berikan boneka itu pada Amanda, kata ayahnya. Tidak. Ini milik Mauren. Boneka ini dibeli dengan hasil kerja keras Mauren. Jadi jika dia mau papa belikan saja sendiri. Jangan mengusik barang milikku, ucap Mauren membawa boneka itu tak peduli pada teriakan ayahnya. Mauren mengunci pintu kamarnya dengan hati berkecamuk. Siapa wanita itu? Apa dia selingkuhan ayahnya? Tangan Mauren mengepal. Dia tak akan tinggal diam jika ibunya disakiti ayahnya.
Dia mengambil ponselnya yang ada di tasnya. Mama di mana? Tanya Maureen tanpa basa-basi. Mama nggak tahan di rumah, jawab ibunya. Di aman, Ma? Tanya Maureen. Mama lagi di rumah nenekmu, jawab ibunya. Maureen menegakkan badannya. Kenapa Mama ke sana? Memangnya tak boleh? Mama hanya sementara kok. Mama panas di rumah, kata ibunya. Tapi Papa, kata Maureen. Nggak usah kamu hiraukan papamu. Biarkan dia berbuat sesuka hatinya, kata ibunya. Klik. Ma, main matiin saja. Jangan-jangan Mama tahu sesuatu. Sialan. Kenapa hidupku jadi begini? Seru Maureen. Maureen menjatuhkan tubuhnya di tempat tidurnya. Air matanya mengalir. Dalam keadaan terpuruk biasanya ada Aditya yang selalu menghiburnya. Tapi lelaki itu sudah tak bersamanya. Bahkan Maureen belum tahu tentang berita dirinya yang sudah menyebar luas. Gedoran pintu tak ia gubris. Dia memasukkan semua barang berharga di sebuah koper. Termasuk baju-baju mahal dan tas-tas mahalnya. Tak banyak yang ia masukkan karena sebagian barangnya sudah berada di apartemen pribadinya. Dia hanya akan meninggalkan barang yang tak berharga saja di kamar ini. Ia tak rela ketika ia tak ada wanita itu dan anaknya mengambil barang-barang berharga miliknya. Boneka-boneka miliknya yang ia rasa berharga ia masukkan ke dalam koper satunya lagi. Ia menarik kedua koper itu ke bawah berikut boneka besar tadi. Mau kemana kamu? Tanya ayahnya dengan nada tinggi. Menurut Papa, jawab Maureen. Kamu sudah mulai berani melawan ya, ucap ayahnya murka. Kenapa tidak? Aku akan tidur di luar malam ini. Permisi, ucapnya memandang sinis. Mama, Amanda mau boneka itu. Hua, teriak bocah itu. Maureen berjalan tanpa menghiraukan suara anak kecil itu. Ia pergi meskipun ayahnya berteriak. Untung saja lelaki itu tak menahan Maureen masuk ke mobilnya karena wanita itu menarik tangannya. Maureen tersenyum sinis. Tunggu kehancuranmu, wanita murahan, gumam Maureen sambil menatap tajam wanita yang ia sangka selingkuhan ayahnya. Seorang wanita parubaya tampak menyedihkan dengan rambut berantakan dan muka memerah karena mabuk. Entah sudah berapa kali ia menenggak minuman beralkohol itu. Teman-temannya tak ada yang berani menegurnya. Wanita yang tak lain adalah Nyonya Lana itu berada dalam suasana hati yang buruk. Bagaimana tidak, setelah sekian tahun menemani suaminya berjuang dalam rumah tangga mereka, seringkali memendam sakit hati ketika mendapat cemoohan dan kata-kata hinaan suaminya. Dan ini yang paling menyakitkan, perkhianatan yang dilakukan suaminya. Ia masih berharap suaminya hanya bermain-main saja dengan wanita itu. Nyatanya dengan tak tahu malunya ia membawa wanita itu ke rumah mereka. Kalian lihat aku. Aku masih cantik kan? Tanya Nyonya Lana yang sudah teler. Aku masih seksi, Hicks. Tapi kenapa dia ejam padaku? Apa yang kurang dariku, Hicks? Nyonya Lana terus meminum alkoholnya. Nyonya Lana, Anda sudah mabuk berat, ucap salah satu temannya takut-takut. Aku tak mabuk, ucap Nyonya Lana tertawa. Kita harus bagaimana? Bisik teman Nyonya Lana. Teman yang satunya mengangkat bahu. Ih, menyusahkan sekali, ucap temannya kesal. Lalu siapa yang akan bayar semua ini kalau dia mabuk berat begitu? Ucap temannya. Kita tinggal buka tasnya dan gesekkan kartunya beres, ucap temannya enteng. Kalau dia marah bagaimana? Tanya temannya. Nggak akan dia marah sama kita, ucap temannya yakin dengan apa yang nanti mereka lakukan. Teman-temannya pasrah. Lagi pula mereka juga tak mau membayar tagihan yang tentunya tak murah bagi mereka. Maureen datang dengan wajah murung ketika melihat ibunya tampak kacau dengan banyak botol alkohol di depannya. Ma, ayo kita pulang, kata Maureen. Pulang, hahaha, ucap ibunya tertawa. Rumah yang mana cantik? Kamu anak mama bukan? Maureen atau siapa? Hahaha.
Nyonya Lana meracau tak jelas. Mama, jangan seperti ini. Kita pulang, Ma, kata Maureen. Aku ini seksi kan Maureen. Badan Mama masih bagus. Masih banyak lelaki yang mau dengan Mama. Tapi kata Nyonya Lana. Bak, Mama. Jerit Maureen yang melihat ibunya terjatuh dari kursi. Beberapa orang membantu mengangkat Nyonya Lana ke dalam mobil Maureen. Nyonya Lana dibawa ke apartemen milik Maureen. Setelah membaringkan tubuh ibunya, kini Maureen beringsut keluar kamar. Dia duduk sambil menyalakan rokok dan menghembuskannya. Sudah beberapa waktu sejak dia putus dengan Aditya, dia mulai merokok lagi. Bahkan lebih sering dari semenjak dia berhenti karena tak ingin dia terlihat buruk di hadapan Aditya. Tapi sekarang dia masa bodoh dengan dirinya. Aku akan menghancurkan kalian satu persatu. Sekarang aku akan urus wanita papa dahulu. Aku biarkan kamu bernafas sejenak gadis kampung. Tunggu saja giliranmu. Kamu akan mendapat siksaan dariku lebih pedih dari sebelumnya. Aku nggak rela Aditya berpaling dariku. Dasar sialan. Ark. Kenapa hidupku kacau? Jerit Maureen. Dia tergugu memeluk lututnya. Dia jambak rambutnya. Frustasi pada keadaan. Dia tak rela sesuatu yang menjadi miliknya lepas darinya. Kalian akan membayar rasa sakit yang aku terima. Aku nggak rela. Pekik Maureen menghancurkan barang-barang di sekitarnya. Andini berjalan-jalan di sekitar villa. Sampai di sebuah jembatan dia menemukan beberapa pemuda yang sedang mengganggu seorang gadis yang menaiki sepeda. Biarkan aku lewat, Bang, ucap gadis itu ketakutan. Temani kami dululah, cantik, ucap salah satu dari mereka. Enggak, Bang. Ayah saya sedang menunggu di rumah. Tolong biarkan saya lewat. Ayah saya sedang sakit dan butuh obat yang saya bawa, kata gadis itu. Memangnya kami peduli? Layani kami dulu baru kamu boleh lewat. Iya, enggak. Ucap salah satu dari mereka yang membuat Andini jijik. Kalian nggak dengar ucapan gadis ini? Dia mau lewat. Dasar lelaki-lelaki nggak ada kerjaan. Seru Andini. Wah ada bidadari lewat sini. Sweet. Kenyang kita bos, kata salah satu pemuda. Andini melotot. Kalian pikir aku makanan? Pemuda-pemuda itu tertawa. Kita bisa lepasin gadis ini tapi gantinya kamu yang harus layani kami, bagaimana? Atau kalian berdua juga boleh, haha. Kata pemuda itu. Andini berang. Belum pernah ditimpuk karung beras kalian ya. Banyak bacot. Sini maju. Ucap Andini pasang kuda-kuda. Ciat. Bak. Andini melawan mereka satu persatu dengan tangan kosong. Dari kejauhan, Aditya yang menyusul Andini tampak kesal. Baru juga sembuh lengannya, sudah berkelahi lagi. Dasar barbar. Cekak. Yang, hentikan. Lengan kamu baru sembuh. Seru Aditya. Bak. Au. Sialan. Maju kalian. Jangan beraninya sama perempuan. Seru Aditya berang. Aditya menggantikan Andini melawan pemuda-pemuda pengangguran itu. Beberapa warga berdatangan. Pemuda-pemuda itu kabur terbirit-birit. Hei. Jangan kabur. Seru Aditya. Sudah, nak. Nggak usah dikejar. Aina, kamu di sini? Tanya salah satu warga. Saya habis dari beli obat, Pak, jawab Aina. Bapakmu belum sembuh? Tanya warga lainnya. Gadis yang bernama Aina itu menggeleng. Aina memandang Aditya kagum sekaligus terpesona akan ketampanan dan keahlian bela diri yang ditunjukkan lelaki itu. Tapi Aditya justru sibuk dengan Andini yang ia bolak-balik badannya untuk melihat ada yang terluka atau tidak. Tuan Adit, maaf sebenarnya ada apa ya? Kok berkelahi dengan berandalan seperti mereka? Tanya salah satu warga yang mengenal Aditya. Saya tadi lewat dan melihat calon istri saya berkelahi dengan mereka, Pak, ucap Aditya. Mendengar ucapan Aditya, Aina jadi kecewa. Ia kira lelaki ini masih single. Oh, Nona.
kata warga itu. Andini, Pak. Tadi saya melihat mereka mengganggu gadis ini, tunjuk Andini. Kamu diapain sama mereka? Tanya bapak itu pada Aina. Saya mau lewat tapi dihadang mereka, Pak. Saya takut. Untung ada nona ini yang menolong saya, ucap Aina menunduk. Calon istri saya memang kelewat barbar, Pak. Harap maklum, kata Aditya. Para warga itu tertawa. Andini cemberut mendengar ucapan Aditya. Menolong kok malah dikatain. Justru saya kagum kalau ada cewek yang pemberani, Pak, ucap salah satu warga yang membuat Aditya panas. Pasalnya pemuda itu masih muda dan terlihat tampan. Apalagi Andini tersenyum padanya. Nggak usah genit, ucap Aditya yang membuat Andini bingung. Kalau begitu kami pamit, Pak. Saya mau tatar kekasih saya ini biar nggak makin brutal, kata Aditya. Semua yang mendengarnya tertawa. Mas. Pekik Andini kesal. Permisi, ucap Aditya tak menghiraukan protes Andini. Aditya menarik Andini agar menjauh dari tempat itu. Andini cemberut sepanjang jalan pulang. Aditya yang mengajaknya bicara tak ia gubris. Jangan ngambek dong. Masmu baru sampai loh, ucap Aditya membujuk Andini. Andini masih manyun. Aku cium kalau manyun-manyun terus kayak gitu. Gadis itu membekap mulutnya. Mesum. Aditya tertawa. Dia mencubit pipi Andini karena gemas. Udah ngambeknya. Aku kan hanya bercanda. Lagian kenapa sih, Yang? Lenganmu baru saja sembuh juga, kata Aditya. Tadi aku nggak sengaja lewat. Sengaja mau jalan-jalan. Malam ketemu berandalan yang mau berbuat asusila pada gadis itu. Ya, masak aku diam saja melihat itu. Aku bisa bela diri ya aku lawan dong, kata Andini. Iya, calon istriku ini memang pemberani. Ayo kita makan. Nenek sudah nyiapin masakan yang enak untuk kita semua, ucap Aditya mengalah. Tadi aku mau bantuin masak, malah diusir takut ngancurin dapur. Jahat sekali, kata Andini. Aditya tertawa. Nanti takut panci penyok karena kamu melakukannya pakai tenaga dalam, haha. Andini mendelik. Memang aku nggak pakai perasaan apa. Gini-gini aku sering bantuin ibuku di dapur. Lah yang ngatain kamu mau ngancurin dapur siapa? Tanya Aditya bingung. Ibuku, ucap Andini nyengir. Hah. Aditya menyentil keningnya karena gemas. Lelaki itu juga modus mengambil kecupan di kening juga. Dasar lelaki. Wah, calon pengantin dari mana saja nih? Sumringah amat tuh muka, ledek Raya yang baru saja meletakkan semangkuk besar sayuran di meja makan. Di meja makan itu sudah terhidang banyak makanan yang bikin ngiler. Kalian sudah datang? Tanya Nyonya Galuh. Dia abis tempur tadi, Nek, ucap Aditya. Tempur? Tanya Nyonya Galuh bingung. Enggak kok, Nek. Dia saja yang berlebihan, ucap Andini sewot. Kamu berkelahi lagi, Din? Tanya Bu Seruni yang meletakkan semangkuk besar sayuran brokoli yang ditumis dengan udang dan wortel. Andini meneguk ludahnya. Dia tiba-tiba menjadi sangat lapar. Sedikit, ucap Andini nyengir. Hah. Seru emak-emak elit itu terkejut. Tadi hanya bantuin seorang gadis yang diganggu preman. Masak gadis itu mau dipaksa-paksa melayani mereka. Andini diam saja, kata Andini. Oh, kalau aku jadi kamu, aku juga bakalan hajar mereka, kata Bu Seruni. Nyonya Liliana tersenyum geli. Dia tahu betapa barbarnya besannya itu kalau soal urusan menghajar orang. Untung saja yang dihajar orang jahat. Kalau Lida tahu, kamu pasti dimasukkan ke dalam gengnya dia. Soalnya isinya wanita barbar semua, kata Nyonya Liliana. Andini tersenyum kaku. Masak dia harus masuk ke circle emak-emak elit kayak gitu? Bisa jamuran dia karena pasti akan diam saja karena nggak ngerti obrolan mereka. Ya, sudah. Kalian bersih-bersih dulu gih. Nanti kita makan bareng, ucap Nyonya Liliana.
Andini dan Aditya masuk ke kamar masing-masing untuk membersihkan diri. Andini keluar dengan badan segar. Dia terkejut melihat Aditya sudah berada di dalam kamarnya. "Mas, ngapain di sini?" tanya Andini. "Jemput kamulah," jawab Aditya. "Untuk apa? Aku masih tahu jalan. Lagian masih di villa ini kan?" tanya Andini. "Nanti kamu tersesat. Di villa ini kan banyak pintu," kata Aditya. "Lah, tadi aku masuk ke sini gimana kalau aku nggak tahu jalan?" tanya Andini protes. Aditya tak menggubrisnya. Dia menarik tangan Andini hingga menubruk tubuhnya. "Kalau unboxing sekarang kayaknya menyenangkan," kata Aditya dengan nada menggoda. Andini mendelik. "Sembarangan. Mas kenapa jadi mesum terus sih? Jangan coba-coba. Jangan khawatir aku akan pelan-pelan," goda Aditya. Andini makin tegang. "Kita belum sah. Nanti juga sah," ucap Aditya tak mau kalah. "Aku tonjok ya," ancam Andini. "Kamu lupa aku bisa bela diri," ucap Aditya menyeringai. Andini begidik. "Ayo, kita keluar. Aku lapar. Aku buat kamu kenyang," kata Aditya. Andini cengok. "Ah, kelamanan," ucap Aditya yang menyambar bibir Andini. Gadis itu tak siap hingga dia sampai terhuyung ke belakang. "Mas, kenapa dicium lagi, Hua?" "Ibu," jerit Andini. "Set. Nanti mereka gantung kita kalau mereka tahu aku masuk kamarmu," kata Aditya. "Makanya keluar. Jangan nyosor anak gadis orang tanpa permisi," ucap Andini sewot. Aditya tergelak. "Nanti kamu akan terbiasa. Dasar lelaki. Ayo keluar sebelum aku injak kakimu itu," ancam Andini. Seketika Aditya pegang kakinya. Dia tahu rasanya bagaimana diinjak oleh Andini. Ngilu banget. Dan dia tak ingin lagi. Oke, kita keluar," kata Aditya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.